Shalom teman-teman, Shalom Pak Erik. Firman pada hari ini berjudul Tuhan dan Pesawat yang terletak pada Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberi kami kesempatan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang Engkau firmankan dapat menjadi pegangan hidup Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai kami awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita baca Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kita pengikut Kristus harus mendekat kepada Tuhan. Tidak boleh lagi menggunakan tangan kita untuk berdosa. Kita harus mengakui dan menyesali dosa kita dan tidak boleh mendua hati dengan kompromi dengan dunia yang menawarkan keinginan daging, keinginan mata, dan juga keangkuhan hidup. Kita harus sungguh-sungguh melakukan segala perintah Kristus dengan kuasa dan dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Apabila kita gagal, kita harus mengakui kegagalan itu kepada Tuhan, bertobat, dan merendahkan diri kita kepada Tuhan. Percaya akan pengampunan Tuhan, dan kita akan tetap menikmati kedekatan Tuhan yang menyertai kita. Lalu, gimana sih cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Salah satunya adalah membaca firman Tuhan. Pada saat kita memberikan waktu untuk membaca firman Tuhan, artinya kita sedang berkata, Tuhan, berbicaralah kepada saya. Mengapa begitu teman-teman? Karena tentunya kalian tidak mau kan komunikasi kalian terhadap Tuhan hanya dipandang satu arah. Kita hanya berdoa, Tuhan pengen itu, Tuhan pengen ini. Kita berdoa kepada Tuhan tapi kita tidak pernah tahu apa isi hati Tuhan yang sebenarnya. Sebenarnya teman-teman, kalau kita benar-benar ada niat membaca firman Tuhan, istilahnya kita akan kecanduan. Karena firman Tuhan itu bisa dikatakan lebih manis daripada madu. Semakin hari kita membaca, semakin banyak kita juga mendapatkan nikmatnya. Saya menemukan ilustrasi teman-teman. Ada seorang ayah, dia sedang duduk di teras rumah bersama anak-anaknya. Lalu ada pesawat lewat. Terus ayahnya bertanya kepada anaknya, apakah pesawat itu besar atau kecil? Lalu anak itu menjawab, kecil, hanya segini, karena jauh. Kemudian ayahnya mengajak anak tersebut langsung pergi ke bandara. Mereka melihat pesawat yang sangat besar yang sedang terparkir. Kemudian ayahnya bertanya kembali, sekarang pesawat itu apakah besar atau kecil? Dan kemudian anaknya menjawab, sangat besar. Kemudian ayahnya bilang, itu adalah pesawat yang kamu lihat tadi di atas, dan kamu bilang sangat kecil. Teman-teman, besar atau kecilnya kita memproyeksikan Tuhan tergantung seberapa dekat kita kepada Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan punya hubungan yang intim, dan Tuhan akan terasa lebih kecil. Tapi pada saat kita semakin hari membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan terasa sangat besar. Jadi kalau teman-teman masih mau merasakan kuasa Tuhan yang besar, maka kalian harus dekat kepada Tuhan. Jangan sampai teman-teman, kita punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa,
sangat ajaib. Tapi kita tidak pernah merasakannya. Karena apa? Karena kita terlalu jauh dengan Tuhan. Pada saat kita menempatkan diri kita kepada sisi Tuhan, maka kita akan merasakan hal-hal yang sangat luar biasa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kita telah mendengarkan firman-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Tuhan, biarlah dari firman ini kita dapat lebih dekat lagi Tuhan dengan-Mu Tuhan. Karena kami tidak ingin komunikasi kami terhadap-Mu hanya dipandang satu arah Tuhan. Juga Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.